Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 235 bagian terakhir, yaitu bagian 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala, la di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikan huruf lam yang barisnya fathah ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Jadi alif ini berfungsi hanya sebagai pemanjang. Wala ta'zimu. Mu di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris dhammah. Maka cara membunyikan huruf mim yang barisnya dhammah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wala ta'zimu uqa. Uqa. Di sini ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya ini memang sudah aslinya ya, sukun dari asalnya dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikan huruf qalqalah ini adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Jadi sambil lewat aja gitu dan ngalir ya bunyi pantulannya. Uqadatan, uqadatan. Kemudian ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam ta'rif yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Maka cara membunyikan alif lamnya ini tidak dibunyikan ya, jadi dilewat aja. Uqadatan, langsung ke nun. Uqadatan. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang ada tasydidnya. Maka cara membunyikan huruf nunnya ini adalah didengungkan dulu. Tahan dulu kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Jadi bunyi an ya ditahan dulu. Uqadatan nikah. Ka mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikan huruf kaf dipanjangkan sepanjang 2 harokat. An-nikahi hatta. Ta ini mad tabi'i juga atau mad asli karena ada huruf yang barisnya fathah berdiri. Maka cara membunyikannya huruf ta ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Hatta yab. Yab. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya ini bawaan dari asalnya dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil ya. Yab, yablughal. Kemudian ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu kaf. Maka cara membunyikannya huruf lam yang sukun ini dibaca dengan jelas. Yablughal kita. Ta di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena ada huruf ta yang barisnya fathah berdiri. Maka cara membunyikannya huruf ta ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Al-kitabu ajalah. Nah ini kalau berhenti di sini ha walaupun barisnya dhammah terbalik ada bacaan panjangnya. Kalau berhenti tetap aja jadi sukun ya. Ajalah. Nah, ini kalau tidak berhenti baru mad silah qasirah ya. Jadi mad silah qasirah itu adalah bacaan panjang yang hanya terjadi kalau tidak berhenti atau kalau wasal. Sedangkan ketika berhenti ha jadi sukun. Ajalah, lahnya tetap pendek. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih baik. Wa'lamu. Nah ini hati-hati wa'lamu jangan sampai dibaca panjang dulu ya.
Karena alifnya ini adalah hamzah wasol, jadi nggak dibaca kalau berada di tengah. Kalau di awal baru dibaca dengan harokat ya. Ini nggak usah panjang, bukan pemanjang alifnya. Wa'lamu, ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada kata i'lamu, hamzahnya yang a pada kata anna. Maka huruf mim yang barisnya dhammah ini kita panjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Wa'lamu anna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya didengungkan dulu, ditahan kurang lebih 2 harokat ya. Jadi bunyi an-nya ditahan. Annallah. Kemudian lam jalalahnya ini dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang nun berbaris di atas. Jadi ini Allah ya. Annallah. Pangkal lidah kita angkat. Di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Dari nun langsung masukkan ke Allah. Annallah. Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Dibaca panjang 2 harokat. Annallaha ya'lamu ma di sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf mim yang barisnya fathah ini kalau ketemu alif panjangin 2 harokat. Ma fi, ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah pada kata fi, hamzahnya yang a pada kata anfusikum. Maka huruf fi ini ketika ketemu sama hamzah bacanya boleh 4, boleh 5 harokat. Fi ini ada ikhfa ausat atau ikhfa pertengahan ya. Karena ada nun sukun ketemu sama huruf fa yang makhrajnya pertengahan, gak terlalu dekat dan gak terlalu jauh dari huruf nun. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah tidak lagi jelas n, melainkan samar-samar mau bilang fa ya. Sambil ada dengungnya. Anfusikum. Kum. Di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf fa. Maka cara membunyikan mim sukunnya ini bunyi jelas dan tidak ditahan. Anfusikum fah. Nah ini hati-hati, ini juga bukan pemanjang ya. Jadi jangan dipanjangin dulu fa-nya. Fah pendek langsung ke yang sukun. Fahdharuh. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena di atasnya ada baris dhammah. Bacanya tebal, pangkal lidah kita angkat. Fahdharuh. Ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya ha. Maka huruf ra yang baris dhammah ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali membaca. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi kita boleh berhenti, boleh juga lanjut ya pada tanda waqaf ini. Wa'lamu, ini sama kayak tadi, wawunya nggak usah dibaca panjang, langsung ke ain. Wa'lamu, mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata berbeda. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada kata i'lamu, hamzahnya yang a pada kata anna. Maka mim yang barisnya dhammah ini boleh dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Wa'lamu anna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membaca nunnya ini didengungkan dulu, ditahan kurang lebih 2 harokat. Annallah.
Allah. Lam jalalahnya dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang nun berbaris di atas. Maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita dinaikkan. Annallah. Ada alif lam namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini nggak usah dibaca ya, dari nun langsung tekan ke Allah. Annallah. Allah mad tabi'i atau mad asli karena ada huruf lam yang barisnya fathah berdiri. Maka cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Annallaha ghafur. Fu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca panjang fa-nya 2 harokat. Ghafurun. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas ya, jadi bacanya tebal. Ru. Ghafurun. Kemudian ada idhar halqi karena ada tanwin dhammah ketemu huruf tenggorokan, huruf halqi yaitu huruf ha. Maka cara membunyikan tanwinnya ini jelas bunyi an ya. Ghafurun halim. Lim mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka dibaca panjang li-nya ini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.